Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Evni Mayana dalam mata kuliah Praktek Komputer atau Komputer 1. Pada pertemuan 11 ini kita akan membahas mengenai function. Fungsi yang akan kita bahas adalah fungsi string dan fungsi lookup. Fungsi string terdiri dari left, right, dan mid, digunakan untuk pemenggalan kata. Nah, bisa dipenggal dari kiri, atau dari kanan, atau dari tengah. Oke. Nah, untuk rumus kita bisa masukkan teksnya, bisa berupa teks langsung atau alamat sel nantinya. Nah, kita komakan atau titik koma, berapa jumlah karakter yang akan kita ambil. Kita cobakan. Oke. Kita misalnya ingin memenggal kata Evni Mayana. Nah, kita ingin tampilkan Evni. Nah, berarti kata-kata ini ada di kiri. Nah, kita bisa menggunakan perintah left. Left buka kurung, kita klik sel yang akan kita penggal, titik koma, jumlah karakternya ada 4 digit. Kita enter. Nah, berarti dia menjadi Evni. Kalau ingin mengambil kata dari kanan, misalnya ingin mengambil Ana saja, berarti ini dari kanan. Right, kita klik sel acuan atau teks kita, titik koma, jumlah karakter. Ana berarti ada 3. Tutup kurung, enter. Nah, kalau kita ingin mengambil yang di tengah, kita bisa menggunakan fungsi mid. Mid, buka kurung, kita klik sel kita atau teks kita, koma. Nah, berapa digit memulai awal dari huruf M ini. Berarti ada 4, spasinya 5, 6 dengan huruf M-nya. Berarti huruf start number-nya ada 6 digit. Number karakter yang akan diambil ada 3 digit. Oke, kita enter, maka menjadi Mayana. Kalau kita ingin menggabungkan, misalnya kita ingin menampilkan kata-kata seperti ini. Oke. Nah, contoh ini. Nah, berarti kita menggabungkan yang ini, yang mid dengan yang right. Nah, kita bisa menghubungkan dengan tanda dan nantinya. Bikin midnya dulu, titik koma, 6 digit start number-nya. Number karakternya ada 3 digit. Ini baru untuk my. Nah, untuk Ana, kita hubungkan dengan dan. Oke. Ana itu ada di right. Tadi right ada 3 digit. Sel acuan, titik koma, ambil 3 digit, tutup kurung, enter. Oke. Ini main Ana. Kita ingin ada strip. Berarti kita boleh perbaiki rumus, double klik. Nah, kita bisa tambah satu lagi dan-nya. Dan untuk mengambil strip. Ini dan untuk strip, ini dan untuk right. Kita enter. Nah, enter. Lihat masih error. Kenapa? Karena untuk mengambil nilai dan, dia akan kita tampilkan, berarti dia wajib di dalam tanda kutip. Jadi, rumusnya ini mengambil my, dan ini untuk mengambil strip, dan ini untuk mengambil right. Kita enter. Nah, maka dia akan sesuai keinginan kita. Inilah fungsi dari fungsi string atau pemenggalan teks atau kata. Oke, selanjutnya kita masuk kepada kasus VLOOKUP dan HLOOKUP. Oke. VLOOKUP atau HLOOKUP ini digunakan untuk membaca tabel
bantu. Rumusnya V saat tabel bantunya berupa vertikal, H horizontal tabel bantunya, lalu lookup, buka kurung, lookup value, apa yang mau di lookup atau sel acuan kita nanti. Tabel array, tabel yang menjadi tabel bantu. Lalu koma, kita ambil kolom keberapa atau baris keberapa posisi yang kita inginkan. Lalu kita batasi koma, kita beri nilai false. Nilai false ini adalah nilai pasti. Kalau tidak ada nilai false, ada beberapa hasil yang tidak dikenal nantinya. Oke, kita cobakan dengan kasus seperti tabel ini. Kita ingin melihat bagaimana bentuk tabel VLOOKUP. Jadi tabel bantunya ini vertikal. Yang lookup tabel bantunya secara horizontal, baris dia. Oke, kita ingin mengetahui nama barang dari tabel bantu yang ada. Ada dua teknik. Pertama, kita coba teknik pertama dengan merank tabel bantu secara langsung. Jadi kita mau dapatkan nama barang, ini kode barang yang ada di sini, bisa kita mengetahui langsung nama barang dari tabel bantu. Karena dia vertikal, kita bikin VLOOKUP, buka kurung, klik rank value kita, sel acuan kita, titik koma, ini boleh kita blok semuanya, rank, select semuanya. Nah, ini cara pertama. Kita kunci dengan tekan F4 di keyboard. Tombol F4. Titik koma, baru kolom keberapa dia. Oke. Nama barang berada di kolom yang kedua. Kode barang pertama, nama barang yang kedua. Baru kita beri nilai salahnya, nilai 0. Tutup kurung, enter. Oke, kita copy ke bawah. Nah, ini cara pertama dengan memberikan rank area tabel. Nah, untuk harga barang kita bisa lakukan juga sama dengan tabel VLOOKUP. Kita klik sel acuan kita, yang pertama juga titik koma, kita rank area. Tekan tombol F4 biar terkunci. Titik koma, harga barang berada di kolom yang ketiga. Kita beri nilai false. Coba kalau tidak ada nilai false, kita lihat hasilnya. Dapat hasilnya, kita copy ke bawah. Nah, ada nilai yang tidak dikenal. Nah, itu guna dari nilai false. Kita beri nilai false, enter, kita copy ke bawah. Oke, maka dia akan mengenal semuanya, memberikan nilai yang pasti. Nah, ini contoh tabel VLOOKUP. Selanjutnya untuk tabel VLOOKUP, ini tabel bantu kita. Kita coba dengan teknik yang kedua. Kalau ini tadi dengan rank langsung tabel kita. Nah, kalau ini kita coba dengan memberi nama di blok. Boleh kita kasih nama di sini. Nah, ini udah diberi nama. Tabel horizontal misalnya, tabel horizontal, tabel H. Jadi cukup namanya yang kita bikin. Jadi karena dia horizontal, kita bikin H lookup, buka kurung, klik sel acuan kita, titik koma, apa nama tabel bantu kita tadi? Tabel H. Tabel H, maka dia otomatis terblok. Baru baris keberapa? Kalau dia lookup berarti barisnya. Baris ke-1 kode barang, baris kedua baru nama barang. Kita beri nilai 0. Tutup kurung, enter. Ini bisa kita copy. Oke. Nah, ini juga bisa kita bikin lookup. Buka kurung, kita klik sel, titik koma, di blok juga boleh, tapi karena udah dikasih nama otomatis dia udah tahu namanya.
Oke, udah tahu namanya adalah tabel H. Nama barang adalah baris ketiga, titik koma 0. Enter. Maka kita akan memperoleh harga komputer adalah 5 juta. Nah, dia otomatis mengenal setiap komputer 5 juta dan yang lainnya. Oke, sangat mudah menggunakan tabel bantu VLOOKUP dan HLOOKUP kita. Nah, ini akan mempermudah pekerjaan kita. Nah, untuk kasus dari fungsi string dan HLOOKUP bisa kita gabung dengan fungsi logika if yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kita memiliki kasus penjualan mobil. Oke, ini kita zoom sedikit. Oke, penjualan mobil. Nah, kita memiliki tabel bantu, ada 2 tabel bantu. Ini bentuknya vertikal, ini bentuknya horizontal nantinya. Nah, bisa kita lihat data input kita, ini nama pembeli, kode sudah ada. Dari kode ini kita bisa dapat kode mobil. Kita bisa dapat kode mobil, berarti dari tabel kode. Nah, supaya kode mobil ini dapat, fungsi apa yang bisa kita pakai? Fungsi string, yaitu diambil dari kiri. Oke. Diambil dari kiri, kita mau AF, XE, AP, berarti berapa digit? Ada 2 digit. Enter. Oke. Kalau udah kita copy. Udah kita dapat kode mobil, kita bisa mencari merek mobil dari acuannya kode mobil ini. Ini tabel kita bisa diambil langsung, boleh dengan if, boleh dengan VLOOKUP, mana yang lebih simpel. Nah, kalau VLOOKUP tentu rumusnya lebih sedikit. Kita bisa ngambil VLOOKUP, kita kasih nama tabel dulu juga boleh. Misal kita kasih nama tabel dulu, kita perlu ini saja. Kita kasih nama, misalnya ini tabel 1. Nah, berarti kita bisa bikin sama dengan VLOOKUP, buka kurung, acuannya ke sini yang ada sama-sama kode mobil, titik koma, kita bikin di situ tabel, ini udah langsung ada nih, tabel 1, titik koma, merek berada di kolom yang kedua, tutup kurung. Jangan lupa nilai false, 0. Enter. Oke, ini kita copy, maka dia akan mengambil data dari tabel bantu. Nah, ini juga begitu, cukup mengasih ini masih dalam keadaan vertikal, teracuannya adalah yang sama-sama ada di tabel bantu, titik koma, tabel bantu kita namanya tabel 1. Harga jual ada di kolom 3, 0, tutup kurung, enter. Pinjam rupiah, tinggal mengasih RP, hilangin 0. Oke. Nah, cara pembayaran ada di bawah ya. Cara pembayaran ada di tabel bantu. Oke. Nah, untuk mengambil cara pembayaran, oke, misalnya boleh kita bantu dulu. Kita tambah di sini, enter, kolom. Kita kasih di sini kode bayar. Nah, kita ambil kode bayar dari kode yang ada. Berarti kita pakai rumus pemenggalan. Left, kode, titik koma mau diambil 2 digit. Salah. Nah, kita mau ngambil 0102, berarti ini adalah byte. Oke. Bentar.
Ini pakai data, terserah kita nanti. Ini boleh kita kecilkan. Nah, cara pembayarannya kalau dia 01 ini, kalau di if kan bisa juga, tapi mungkin lookup, buka kurung, klik ke sel ini, titik koma, kita blok. Kalau dengan cara blok tabel boleh, tapi kita kunci pakai F4, kita kasih titik koma, cara bayar di baris kedua, titik koma 0, tutup kurung, enter. 01 betul cash? Ya. Kita tinggal copy. Oke. Nah, di sini selanjutnya mencari diskon. Jika cash 10% dari harga jual, berarti yang dapat diskon jika pembeliannya adalah cash. Apa rumus kita? If cara pembayarannya sama dengan dia cash, nah maka dia dapat bonus 10% dari itu kali harga jual. Oke. Kita lihat kalau ini saja kita enter bagaimana? Dia betul. Tetapi kalau yang tidak cash, apa hasilnya? Nah, ya. Kalau dia tidak cash, dia akan menganggap dia false. Jadi, kalau ada satu kondisi, nilai berikutnya kita beri tanda kalau dia tidak cash berarti dia tidak dapat bonus atau dikasih nilai 0. Karena dia berupa angka yang akan mempengaruhi jumlah bayar nantinya. Oke. Kalau dia angka jangan dalam kutip. Oke, nah berarti dia adalah tidak cash. Ya, ini rumusnya. Oke, ya. Nah, untuk bonus di sini dikasih tahu jika Avanza maka CD, jika Xenia maka akan mendapat radio tab, APV mendapat AC. Oke. Kita bisa if kalau dia Avanza atau ininya kan ada di merek, berarti sini sebagai acuan. Sini boleh juga, berarti pakai AV saja. Oke. Sama dengan Avanza, maka dia mendapat CD. Kalau dia Xenia, ulang lagi if-nya, klik lagi di sini, di sel pertama terus, Xenia, maka dia mendapat radio type. Radio type. Nah, ACV boleh kita anggap selain dari semuanya dia akan mendapat AC. Yang terakhir boleh kita isi jawabannya saja. Oke, di Avanza betul. Xenia radio type AC. Oke. Jadi cukup mudah. Jumlah bayar ada harga jual, ada diskon. Berarti jumlah bayar adalah harga jual kita kurang dengan diskon. Enter. Copy ke bawah. Ini kita copy ke bawah. Total berarti apa? Sum. Tutup kurung. Enter. Oke, kita baca pajak 2,5% dari subtotal. Berarti pajak adalah 2,5% dari subtotal. Kalau settingan kita tidak Indonesia, berarti titik. Indonesia, koma. Oke.
Tapi kalau nggak mau dengan titik, berarti koma atau sebaliknya. Nah, total penjualan tentu subtotal dikurang dengan pajak. Oke. Nah, rata-rata penjualan adalah average. Average block sell data kita. Enter. Ini adalah rata-rata penjualan. Nah, kita udah mencari semua, tinggal satu lagi, mencari pendapatan dari masing-masing mobil. Nah, jadi di sini misalnya dibikin tabel. Berapa pendapatan Avanza, berapa pendapatan Xenia totalnya. Nah, yang pendapatan ada di jumlah bayar. Jadi yang pengaruh nanti adalah jumlah bayar dan semua mobil yang terdata. Oke. Berarti kita bikin rumusnya apa? Sum if. Nah, lihat aja di sini ada keterangannya. Kita rank area kita yang ada mobil, merek mobilnya di sini, lalu titik koma, biar tidak berubah boleh kita kunci F4. Di sini kita kunci juga F4. Oke. Setelah itu titik koma, kita maunya ini yang sama-sama ada Avanza, ini yang di merek. Oke, ini nggak usah dikunci karena dia berubah ke bawah. Titik koma yang ada jumlah pendapatan di sini. Kita kunci supaya bisa di copy ke bawah. Bentar. Oke, kita kasih RP. Ini bisa kita kopikan. Oke, inilah data kita. Jadi yang di sini sama-sama di E7. Oke. Nah, kalau ini kan C16, Avanza C16. Kita klik sini, C-nya C17. Daerah kiri kanan tetap karena kita udah kasih sel absolut dengan tekan F4 tadinya. Jadi bisa di copy ke bawah. Oke. Baik, berarti untuk kasus ini sudah kita selesaikan, di mana fungsi string, value up dan value up, dan fungsi if-nya sudah kita gunakan. Baik, jika ada masalah bisa kita diskusikan. Pertemuan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.